menjelaskan tentang sidang PPKI 3. Perkenalkan, saya Citra Pratiwi. Saya Farina Tianti. Saya Aisyah Maulidia Putri. Saya Mas Kaisal Syawaludin. Saya Tiasa Nurniswa. Saya Muhammad Dulan Fauzi. Selamat menyaksikan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dua kali sidang PPKI sebelumnya, yaitu pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945 yang telah menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945, pembagian batas wilayah administrasi, dan pembentukan presiden dan wakil presiden. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan untuk mengokohkan berdirinya negara Indonesia. Di antaranya yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dan yang keempat, pembubaran badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, misalnya seperti BPUPKI dan PPKI. Sidang ini dihadiri oleh seluruh anggota PPKI yang berjumlah 27 anggota, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil, Mr. Muhyamin, Mr. Supomo, Insinyur Haji Juanda, Ki Bagus Hadi Kusumo, Oto Iskandar Dinata, Abi Kusno Jokro Suyoso, dan tokoh perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam sidang ini, pembahasan berpusat pada 4 pokok permasalahan. Yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Keempat, pembubaran badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang seperti BPUPKI dan PPKI. Yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia. Tujuannya untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua adalah membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuannya adalah sebagai wadah perjuangan politik, pemersatu bangsa, dan penyaluran aspirasi rakyat. Pembentukan ini didasari keinginan agar tidak ada perpecahan karena banyaknya politik. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, pembubaran badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan dengan badan buatan Jepang karena tugas persiapannya sudah selesai, serta menyerahkan seluruh kekuasaan kepada pemerintah Indonesia yang sah agar kedaulatan negara bersih dan utuh. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan PPKI mengadakan sidang untuk membahas dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Dasar Negara. Di sidang tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memainkan peran penting dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa penting selama sidang PPKI. Yang pertama, pengesahan UUD 1945. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pembentukan KNIP. Yang keempat, pembagian wilayah Indonesia. Yang kelima, pembentukan Departemen Pemerintahan. Yang keenam, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Yang ketujuh, pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sebagai generasi muda, kita dapat belajar dari sejarah Pancasila bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk mencapai cita-cita bangsa.